Kang Deddy Mulyadi, aduh aing nggak ada henti-hentinya, selalu membuat gebrakan yang sangat fenomenal. Kali ini gebrakannya gerakan rereongan Poe Ibu atau sehari 1000 untuk warga Jawa Barat dari mulai ASN hingga anak sekolah dan lain-lain. Kebijakan ini banyak pro dan kontra. Karena apa? Karena kebanyakan gagal paham. Coba kalau kita ditelaah atau kita kalau kita pikir, padahal ini kebijakan buat kepentingan rakyat juga, dari mulai pendidikan, berobat rumah sakit, itu ntar kita nggak usah pusing, nggak usah mikir apa-apa. Pokoknya tiap ada warga masyarakat yang sakit atau kekurangan pendidikan, ada dana tersebut dari gerakan rereongan itu. Tapi enggak buat yang nggak suka KDM. Oh, ini bakal digoreng dan digiring opini. Contohnya kayak si ibu ini nih. Dia seakan-akan emang awalnya gak suka kali ya. Dia sampai ngata-ngatain Kang Deddy ini, ngata-ngatain inilah itulah. Simak deh videonya. Deddy Mulyadi, udah kelaparan Anda ya? Deddy Mulyadi membuat surat apa ya sebagai gubernur Jawa Barat. Kelaparan lu ya? Udah nggak bisa korupsi lu, otak lu cokoy lu ya. Buat Mbak yang baik, bahwa tidak ada kebijakan gubernur nyuruh ngumpulin uang dari mulai anak sekolah, buruh bangunan, ASN Rp1.000. Tidak ada kebijakan itu. Yang ada adalah gubernur menghimbau pada seluruh jajaran pemerintah dari mulai RT, RW, kepala desa, kepala kelurahan, camat, bupati, wali kota untuk sama-sama membangun solidaritas sosial. Banyak orang yang rumah sakitnya gratis tetapi tidak punya biaya untuk ongkos ke rumah sakitnya. Tidak punya biaya untuk nungguin di rumah sakitnya. Tidak punya biaya untuk bolak-balik kemoterapi dari Cirebon ke Jakarta. Nah, masalah itu harus diselesaikan di tingkat lingkungannya masing-masing. Di tingkat RT, cari bendahara atau orang yang bisa dipercaya. Kemudian setiap hari orang menyimpan uang Rp1.000 di kotak di depan rumahnya. Dulu saya menyebutnya beas jempitan. Kemudian disimpan di situ. Nanti kalau ada orang sakit, kemudian tidak punya uang untuk pergi ke rumah sakitnya, maka orang yang mengelola uang itu bisa memberikannya. Dan setiap bulan harus dilaporkan pada seluruh penyumbang. Di setiap RT sudah ada grup WA sekarang. Di RW ada grup WA. Sangat mudah. Dan kemudian di bupati bisa mengkoordinir para ASN-nya. Nanti setiap hari di rumah dinasnya ada yang mengadu. Maka dia bisa melayani ketika anak tidak punya sepatu ke sekolahnya, maka bisa dibantu. Gubernur tidak akan mengambil uang itu dan tidak akan mengkolektifkan. Saya hanya mengelola dana operasional gubernur sampai hari ini yang saya gunakan untuk layanan rakyat. Dan untuk layanan masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Barat, maka itu juga akan dikelola oleh bendahara yang ditunjuk oleh sekretaris daerah. Kemudian ada namanya Balai Pananggihan, memberikan layanan. Uang itu dikumpulkan dari para ASN untuk memberikan sumbangsi, menolong sesama masyarakat. Dengar tuh, jelas kan? KDM ini tidak mengumpulkan uang untuk dirinya, enggak. Tapi beliau mengajak atau menghimbau kepada seluruh bupati hingga RT, RW untuk mengadakan gerakan ini. Kenapa? Karena gerakan ini diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak mampu. Contoh, orang ini dirawat nih ke rumah sakit, sedangkan
keluarganya nggak punya ongkos buat biaya. Percuma dong, walaupun biaya rumah sakitnya gratis, tapi kan ongkos mah tetap harus bayar. Walaupun pakai ambulan tetap harus bayar. Tapi dengan adanya gerakan ini nggak usah mikir apa-apa, karena ada uang kas dari gerakan rerongan ini buat mereka yang sangat membutuhkan, alias buat bayar ongkos. Dan juga buat para pelajar yang kayak nggak punya buku, nggak punya sepatu. Nah, buat itu juga. Jangan salah paham, gerakan ini tidak diwajibkan, tapi hanya mengajak atau menghimbau. Kita lihat saja deh tanggal mainnya. Jangan terlalu banyak menerka. Karena apa? Karena KDM sangat sayang warganya, bukan memanfaatkan warganya. Ingat. Tapi balik lagi, kalau orang yang sudah nggak suka dengan KDM, mau bagaimanapun tindakan KDM, benarnya saja sudah dihujat, apalagi berbuat salah. Wah, udah jadi ladang cuan buat orang yang nggak suka. Nggak ada kaitan dengan APBD, nggak ada kaitan dengan dana APBN, nggak ada kok. Dan kegiatan ini bukan kegiatan baru. Di lingkungan masyarakat di seluruh Jawa Barat banyak sekali daerah-daerah yang sudah melaksanakan ini. Dan bagi mereka yang sudah melaksanakan tinggal dioptimalkan layanannya. Bagi belum melaksanakan silahkan dicontoh daerah-daerah yang sudah berhasil melaksanakan. Bukan kewajiban, hanya ajakan ya. Mari kita nolong sesama kita. Barangkali hari ini kita memberikan sumbangsi pada orang, bisa jadi suatu saat kita yang mengalami kesulitan dan akhirnya ada tempat, ada penangguhan, ada tempat mengadu di mana kita bisa meminta pertolongan. Hanya itu saja. Hatur nuhun ya Mbak. Sehat selalu. Mantap nih. Panik tuh si Mbak tadi. Siap-siap Mbak. Netizen akan mengunjungi. Udah dibilangin, kebijakan itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kenapa? Karena gerakan rereongan ini bukan baru kali ini diterapkan, tapi udah jauh-jauh hari di zaman KDM masih menjabat Bupati Purwakarta. Kalau dulu nggak salah namanya itu Beas Perelek. Jadi tiap rumah diadakan wadah untuk beras, ntar ada yang ngambil. Nah, untuk orang yang lagi membutuhkan atau kesusahan, tinggal ngambil beras itu. Gak usah keliling minta-minta ke tiap warga. Sekarang pun sama. Kalau ada yang sakit, gak punya ongkos, tinggal ngambil dana itu. Gak usah pusing-pusing. Paham kan? Buat yang paham. Tapi enggak buat yang gak suka dengan KDM. Bagaimanapun kita menjelaskannya, tetap orang yang gak suka KDM itu, dia gak mau istilahnya KDM maju. Tetap benar aja nggak suka, apalagi dia salah. Wah, nges Kang Dede. Canggih naon sih ya, gubernur aing, bapak Dedi aing, gubernur terbaik, ayah baik, gebrakan aneh aing mah, ke bapak Dedi. Anu ngeun, wah masyarakatnya ayah bete gitu, ayah bete ya gitu, nya. Tapi aing selalu mendukung kebijakan Bapak Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat. Apapun kebijakannya itu saya akan dukung Pak. Pokoknya mah. Apalagi ini nih. Ya. Ini teh sudah mengajarkan bahwa kita tuh sama tetangga, sama saudara, sama orang lain harus saling menyayangi, saling menjaga, saling memberi gitunya. Ya kalau bukan sama tetangga, bukan sama saudara, sama siapa lagi gitunya. Mau mungkin sia gering minta tolong ke orang Jakarta. Dibantuan gak mau gitu. Jadi amun ayah si Kang Endog Kacing jeung si Eko Widodo nu ngeutik ieu tong dianggap, karena 2 jam eta mah henteu bermasyarakat hidupna. Teu nyaho kana arti silih asah, silih asih, silih asuh. Kitu bae info ti pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jabar, salam Bogor Barat, bagian Cigudeg.
ada yang bilang ke saya, Bang Ojan setuju nggak dengan kebijakan Pak KDM yang ini nih, reongan atau iuran atau udunan atau apa namanya ya gitu, untuk masyarakat, ASN, pelajar, masyarakat ya. Kalau saya tidak setuju. Kenapa? Ini berbicara uang. Ya, walaupun 1.000 ya satu orang, tapi dengan skala banyak ya itu akan besar. Kita rinci ya ini analisa saya aja. 1.000 satu orang. Dari 51 juta penduduk Jawa Barat kita ambil bawahnya aja 20 juta. Nah, berarti satu hari akan terkumpul uang 20 miliar ya. Satu hari. Kalau seminggu jam kerja berarti 5. Nah, berarti 20 dikali 5 berarti 100 miliar. Seminggu kita. Ya. Kalau sebulan berarti seminggu ada 4. Berarti 400 miliar sebulan. Kalau setahun kali 12, 4,8 triliun. Nah, itu hitung kecil ya, hitung kecil. Apa nggak rentan duit 4,8 triliun? Itu bukan duit negara, duit masyarakat. Ya, duit masyarakat. Yang ngurusinnya, nanti sasarannya seperti apa, ya itu kan rentan. Maksud saya, ini akan mempengaruhi dengan kinerja dan sebagainya ke depan untuk Pak Deddy. Gitu, untuk Pak Deddy ya. Saya berharap, saya tidak setuju, kalau bisa jangan Pak. Surat edaran ini, jangan kalau bisa. Ini rentan berbicara uang masyarakat. Uang masyarakat Pak. Ya, itu sekarang logikanya gini aja. Boro-boro buat reongan, buat udunan, buat apa namanya ya. Bayar pajak aja Pak, bayar pajak aja. Ya, motor nunggak, mobil nunggak, bayar PBB, tanah nunggak Pak, gitu. Itu masyarakat. Ketika pinjol Pak, narunggak Pak. Bang Emok narunggak Pak. Kok mau jaga udunan, jaga reongan, itu maksud saya. Kalau bisa jangan Pak. Cari terobosan-terobosan munisipalnya ke masyarakatan, perekonomian, banyakin lapangan pekerjaan, lebih gampang nyari uang, gitu Pak. Itu aja Pak, saran dari saya. Terima kasih, Sampurasun. Nah, inilah kebijakan yang bakal viral nih. Bahkan rata-rata banyak yang gagal paham. Karena seperti yang dikasih tahu si Bang tadi, ini banyak yang gak setuju dengan kebijakan ini. Reongan, sepoe 1.000, sehari 1.000. Tapi balik lagi, mungkin suatu saat KDM akan mempublikasikan biar lebih jelas, lebih detail, dan lebih dicerna oleh masyarakat Jawa Barat. Karena gerakan ini bukan gerakan yang baru sebenarnya. Udah dari zaman beliau jadi bupati. Dulu namanya Bias Perelek. Itu nggak diwajibkan sebenarnya, nggak diwajibkan, cuma dihimbau. Dulu juga pas gerakan Bias Perelek nggak semua ngasih, yang orang yang punya saja atau yang mampu saja. Tapi ya itulah kebijakan gubernur. Pasti banyak pro dan kontranya, bakal mengundang opini. Bahkan sampai ada yang menggiring opini ke arah kejelekan KDM. Siap-siap nih, orang yang gak suka KDM bakal menggoreng berita ini. Beginilah, begitulah. Ya, pokoknya kita doakan saja. Semoga gerakan reongan ini bisa diperjelas dan mendapatkan solusi yang lebih baik. Intinya, apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat itu demi kepentingan warga Jawa Barat, bukan kepentingan diri sendiri. Walaupun kebijakan itu banyak pro dan kontranya, tapi balik lagi sifat manusia. Jadi ada yang bilang jangan memaksakan orang buat suka kepada kita, tapi kita harus menyayangi orang tersebut. Nah, baiklah, sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.